Suara apa namanya? Siapa yang ingin naik helikopter? Serius? Siapa yang ingin punya helikopter? Amin ya rabbal alamin. Helikopter pribadi, mobil pribadi, ya. Semuanya digunakan, disyukuri untuk memuliakan anak-anak yatim besok. Amin ya rabbal. Takbir. Kalau kantun-kantun suara siapa ini? Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai, Squidward. SpongeBob. Ya SpongeBob. Nomor 2 sangat banyak Squidward buatan lebih Betty. One Strand, ya. Ibu kok tahu nontonnya? Ini siapa lagi? Wah, Jaya jadi marah, baling-baling bambu. Ayo Suneo, ada si Suka. Bagus ya. Ya. Aku masuk ke keren dong, sepatu papa. Squidward ya. Megatron, where are you flying? Over to property. Ibu kurang gaul. Ini transformer Megatron memang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Udah. Sekarang Kak Bimo akan bercerita tentang para qori Rasul. Kita ini akan diangkat derajatnya Allah oleh Allah dengan Al-Quran. Tapi yang tidak peduli pada Al-Quran akan direndahkan derajatnya karena menyanyiakan Al-Quran. Al-Quran, 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 firman Tuhan diturunkan malaikat Jibril, tak teman pelajari serta diamalkan. Oh ini ada dua pemuda tampan dari kota Madinah. Kota mana teman-teman? Dua pemuda ini keren-keren karena mereka anak-anak ketua suku dari Madinah. Yang satu namanya Usaid, yang kedua namanya Abed. Usaid bin Hudayr dan Abed bin Bishr. Mereka naik kuda. Suara apa itu? Suaranya Kak Bimo ya. Menirukan kuda. Masa ini kuda kayak kuda. Ini tidak bisa dibiarkan Abed. Banyak orang-orang lemah, para budak, dan orang-orang miskin yang masuk agama Islam itu gara-gara laki-laki yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Abed, kita cari dia, kita usir atau bunuh. Wah, mengajar Al-Quran zaman dulu bukan hanya diancam, bahkan bisa dibunuh. Na'udzubillahimin. Astagfirullahaladzim. Baik, kita cari dia di mana berada. Paman, kamu tahukah engkau di mana orang yang namanya Mus'ab dari Mekah itu? Mungkin yang di sana itu loh, nah, sudah pada kumpul membicarakan tentang agama baru. Baiklah, terima kasih kamu. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair, guru ngaji Al-Quran yang merupakan qori'nya Rasulullah, pembaca Qurannya Nabi Muhammad, sedang membacakan Al-Quran. Orang-orang berkumpul mendengarkan Al-Quran dibaca, mendapatkan kucuran banyak pahala, tenang di hatinya. Malaikat Jibril dan malaikat Sakinah membentangkan sayapnya di atas orang-orang yang mengaji Al-Quran. Tiba-tiba bahaya.
Usaid bin Khudair dan Abad bin Bishir datang membawa tombak. Sebagian nengok ke belakang. Siapa yang datang? Tombak di tangan Usaid langsung ditancapkan di pasir di tengah-tengah. Mereka berkumpul. Kaget aku. Anak kepala suku. Tenang. Aku takut. Gimana? Engkaukah laki-laki yang bernama Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu pemuda paling tampan di Mekah. Iya, aku Mus'ab. Kamu siapa? Usaid, Aku Abad. kau telah mempengaruhi anak-anak, pemuda, orang tua, orang miskin, para budak di Madinah. Tinggalkan kota Madinah, atau kau tidak pergi, maka kau pulang tinggal nyawa. Pergi sana. Mus'ab bin Umair itu guru ngaji Al-Quran yang bersama Nabi Muhammad 13 tahun mengajarkan Islam dan Al-Quran. Makanya sangat sabar, berpengalaman menghadapi ancaman dari orang-orang yang tidak percaya dakwah Al-Quran. Baik, gak apa-apa, aku akan pergi. Tapi syaratnya, Apa syaratnya? dengarkanlah bacaan Quranku dulu. Oke, bacalah. Nggak mengapa. Mus'ab akan baca Quran, Abad, kita bakal berhasil. Lalu Mus'ab bin Umair membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, Abad dan Usaid jantungnya. Abad, kau paham kan? Iya, aku tahu. Kau ngerti sastra kan? Iya, ini bukan kata-kata buatan manusia nih pasti. Mendengarkan bacaan Quran Al-Fatihah dan yang lainnya, Abad bin Bishir kemudian terduduk. Mus'ab kemudian juga jongkok. Air matanya berlinang. Hati suci mereka seperti digedor-gedor bacaan Quran yang sangat indah. Lembut tapi indah. Inikah yang kau baca? Iya, itu Al-Quran. Iya, sumber ajaran agama kami. Kalau begitu, aku merasakan ini bukan kalimat-kalimat kata-kata manusia biasa. Aku masuk Islam, Mus'ab. Bacaan Quran itu dibaca saja, bikin tenang teman-teman. Apalagi ngajinya di TPA, bacaannya bagus, pasti fitrah hati manusia, suci manusia tergerak untuk cinta dengan Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, hari itu Abad bin Bishir dan Usaid bin Khudair mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa nggak kalian? Bisa? Benar? Saya minta buktinya di bareng-bareng syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna lengkapi. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Alhamdulillah kita sudah beragama Islam yang kini diucapkan dengan syahadat pertanda awalnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Dengar suara saya. Oh la la la. Oh di lili. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Kamu agak beda. Kamu bilangnya syaitan.
Allahumma faqihuddin wa alimun ta'limin. Kita soleh banget nanti nih habis Quran ya. Tepuk satu, tepuk sambil teriak hu, tepuk satu. Tahu gimana? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Aja, tepuk dua, tepuk dua. Gitu dong. Waktu terus berlalu. Suatu hari Nabi Muhammad di dalam kamarnya bersama Bunda Aisyah. Abu bin Bishr tokoh kita hari ini sedang dalam akhlak masjid. Ia baca Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dia baca Quran. Nabi nanya, Aisyah, apakah itu suaranya Abu bin Bishr? Iya Rasulullah, suaranya Abu. Nabi wajahnya tampak senang. Semoga Allah mengampuninya. Kalau baca Quran indah, jadi Al-Quran bi aswatikum, silakan suara bagus, menambah indahnya Al-Quran. Tuh, kalau adik-adik ya, siapa namanya nih? Azam. Besok saya berangkat jadi imam masjid Istiqlal saya. Nanti jadi muazzinnya di Pusda di Bandung ya. Azannya keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di Malang Jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di Kawalu. Yang salah, yang muda-muda pada pergi karena kakek-kakek alasannya suaranya bikin pegel astagfirullah. Dulu bagus, sudah karena perubahan kita suaranya jadi nggak bagus lagi. Azan ya, siapa yang pengen bisa azan? Siapa yang pengen dimuliakan Allah dengan azan? Yang azan itu nanti satu tidak akan meninggal kecuali usul khotimah, tidak akan dihisab kubur, di padang mahsyar tinggi lehernya nggak akan gelap gerhana, masuk surga pertama kali karena Nabi dengan bendera masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam masjid minggir dulu, khotib di belakang, yang paling depan muazzinnya. Ini istri muazzin. Siapa yang ingin mulia dengan suka azan? Siapa yang ingin jadi orang hebat? Siapa yang akan jadikan masjidnya masjid teladan nasional? Siapa yang akan bikin masjidnya jadi masjid teladan ramah anak? Iya, seneng gak ke masjid? Tempat kita ketemu orang-orang yang soleh. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, duduk rapi kembali. Jadi suara indah itu sunnah atau tradisi atau budaya Nabi Muhammad dalam baca Al-Quran. Waktu terus berlalu. Suatu hari di dalam sebuah peperangan yang dipimpin Nabi Muhammad, perangnya namanya Perang Zaturiko. Teman-teman, Nabi Muhammad itu luar biasa ya, lembut tapi tegas dalam prinsip. Kalau perang pakai akhlak, Bismillah, siap bro, banyak kanan bro, rumah SD ya, tegak bro, bersiap, kita lawan mereka untuk tegakkan kalimat Allah. Nabi berpesan, perempuan dan anak-anak tidak boleh disakiti, pendeta jangan dibunuh, tawanan tidak boleh disiksa, pohon-pohon jangan ditebang, binatang jangan dibantai, yang berperang antara laki-laki dan laki-laki yang membawa senjata. Wah, akhlaknya mulia. Bahkan dalam perang sekalipun tidak boleh menyiksa, merusak tempat ibadah
gereja, sinagog tidak boleh dirobohkan, kata Nabi Muhammad. Wah, perang Naimos sama santun ya, perang pun terjadi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang-orang jadi musuh Nabi Muhammad kan nggak muslim, mereka nggak takbir. Kita bilang Allahu Akbar, mereka malah bilang ole 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 Allahu Akbar, ole 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 ole. Lama-lama terpesona, aku terpesona memandang gigimu yang ompong. Giginya parah ya. Ini gara-gara dulu malas cek gigi sih, bandel sih. Jangan ditiru ya, itu propos ya. Tepuk satu. Ada yang menggunakan pedang. Pedang sakti. Teng teng. Langsung copot pedangnya. Sakti apaan? Ada yang menggunakan apa namanya? Nancep gurkal siomay. Artinya ada yang menggunakan tombak. Nembus pintu WC. Kasian yang ke WC baru jongkok nongkrong kaget aku. Tiba-tiba ada tombak nancep. Ada yang menggunakan pisau. Ada yang menggunakan perisai. Ada yang menggunakan garpu. Dan ada yang menggunakan senjata paling menakutkan. Apa itu? Peniti. Khusus melawan musuh gedung coblos kempes. Dulu sudah ada juga ya. Tapi hanya terjadi dalam sebuah perangan, bukan temennya. Kalau nyerang temennya namanya bully, nakali, julidi, ngancem, intimidasi, malakin. Itu namanya bully. Kalian suka bully nggak sih? Pernah dinakatin temennya? Pernah? Ya, dimaafi, ingetin dia supaya tidak melakukan yang lagi. Temannya dinakali, kita bantu, kita ingatin jangan nakal seperti nakalnya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuknya ganti, tepuk satu, yes, ya ke atas. Tepuk satu, yes, tepuk satu, yes, tepuk dua, yes, yes, dua kali, tepuk dua, yes, yes, tepuk dua, yes, yes, sana bukan ke sana. Benjol temannya, tepuk dua, yes, yes, tepuk dua. Ganti lagi, tepuk satu. Pakai ngom, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Pakai ngom. Ini kok pakai ngom. Tepuk tangan yang mudah semuanya. Walhasil peperangan bukan karena kezaliman, tapi bebaskan dari para penjajah. Nabi Muhammad berhasil, alhamdulillah. Pulanglah Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya ke kota Madinah. Nah, ketika pulang, bahaya. Rupanya kampung yang mereka kalahkan ternyata ada preman jahat yang datang terlambat. Premannya mengerikan. Tingginya mungkin 2 meter. Badannya hitam penuh tato. Yang depan tatonya SpongeBob. Yang belakang Doraemon. Lengannya Sondesit. Dahinya Hello Kitty. Unyu banget ya, kayak preman mana tuh kriminal ya. Pokoknya dia pakai tato lebih jelek mati. Temennya pada kalah, bukan? Nah, sudah pulang menuju ke Madinah. Tapi tidak pernah bangkai, tidak pernah menyiksa, tidak pernah ya. Tawanan pun tidak disiksa, ditahan, diberi makan, diberikan dakwah untuk sadar beragama Islam. Premannya datang, awas tuh ya. Suaranya mengerikan. Kalau kaget jangan terlempar ambulan ya. Premannya datang. Kenapa bu? Milik suamimu? Kok suamiku ya? Tak
Taunya putih kan? Opa. Taunya besar, suaranya mengerikan. Kalau dengar bikin kaget. Istriku di mana? Kok nggak ada sih? Anakku hilang. Kamu dari mana? Aku pulang kerja, pulang dagang. Maaf terlambat ya. Maaf ya Besti. Salamnya. Kami berperang melawan Muhammad dan pengikutnya. Kami diampuni. Pemimpin kita juga dimaafkan. Tapi kita kalah. Kau terlambat. Pengecut. Bukan pengecut. Mau nggak? Yang kering juga ada. Corong bola lo. Keluargamu sebagai ditawan oleh Muhammad dibawa ke Madinah. Sumpah. Demi Lata Hubal Uzamanan akan kubunuh Muhammad, paling tidak kutumbangkan darah pengikutnya. Jangan. Mereka kuat-kuat kita kalah. Enggak peduli. Kamu jangan berlaku. Enggak Pak. Maafkan Nak. Namanya Musafudin. Enggak. Kamu apa? Aku akan usir mereka. Jangan berlaku. Aku sumpah. Mungkin kamu hanya malu aja. Enggak Pak. Dia pergi meninggalkan kampungnya mengejar rombongan Nabi Muhammad. Sekampung aja kalah, apalagi sendirian. Temennya bingung. Woi, pulang woi. Kamu nekat. Woi. Kolong pasti dia bandel rupanya karena malu teman-teman ya. Akhirnya di sebuah lembah Nabi Muhammad istirahat. Sahabat-sahabat yang sakit istirahat, yang lelah istirahat, yang sakit diobati. Kita tidak di sini. Besok kita lakukan kita berjalan. Baik Nabi karena kiri siapa yang jaga malam? Berdirilah seorang budak ganteng dengan saudara angkatnya. Anak Rasulullah Abd bin Bishr, iya Nabi. Abd ini adalah pembawa Al-Qur'annya Nabi Muhammad dalam bentuk tulisan kulit, pelepah kurma, pembawa Qur'annya Nabi. Kalau Mus'ab bin Umair, qoriknya Rasulullah, baca Qur'an Nabi Muhammad. Abdullah bagus suaranya, apalagi Mus'ab ya. Kau jaga malam, kau ribat. Iya Rasul, sama siapa? Sama Amr bin Yasir, saudara angkatku. Barakallahu fikum. Silakan berjalan. Terima kasih Nabi. Malam itu Nabi mau istirahat dengan tenang, yang sampai diobati dijaga oleh Abu dan Amr. Doa tidur gimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. 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 Doa terusan. Doa apa tadi? Oh, doa ke WC. Allahumma barik lana. Lima rojak dana. Itu ke WC ya? Betul salah? Betul salah? Betul woi. Kan makannya di WC. Gak boleh makan kok di toilet. Makan sambil nongkrong. Tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Abed berjalan masih tari tempat Nabi istirahat. Sahabat-sahabat tidur di bawah tenda. Ada dekat api unggun. Nabi Muhammad biasanya tidurnya di bawah pohon atau dekat batu, ya, supaya tenang. Dia nggak mewah-mewahan, nggak dilayani. Beliau dengan tenang, ikhlas, sama dengan yang lainnya. Abed dan Amr berjalan menjaga keamanannya. Orang tidur kayak Pak Polisi, Pak Tentara, kita bobok tidur, sekolah kerja nyaman. Beliau patroli, menjaga, pastikan keadaan keamanan masyarakat tenang. Tepuk tangan semuanya, yuk.
Tuh. Ada apa? Konsumsi habis. Bukannya di sana barisan Abu Lahab. Tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Amr bin Yasir yang nanti jadi gubernur Kufah itu ngantuk teman-teman. Kalau ngantuk menguap katanya begini. Ya, Abel, ya saudaraku, kenapa? Aku ngantuk nih. Cie ngantuk ya. Aku bodoh ya. Gak apa-apa silakan. Kamu juga ngantuk kan? Aku juga ngantuk, tapi akan ku tahan. Yang penting nanti Muhammad istirahat, sahabat pada tidur, kamu juga harus pulihkan tenaga. Itu sifat insar namanya. Mendahulukan saudara yang lain meskipun ia bukan makannya, minumnya, dahulukan saudaranya, bukan dirinya sendiri. Memperbanyak nikmat di awal waktunya. Tahu satu, beneran gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti juga biar jaga ya. Iya, jaga. Silakan tidur. Amr tidur. Sekarang saatnya Amr tidur. Kabar Soimah. Sampingnya Nakita Slavina. Di sebelah kirinya berilah tuh konsleting listrik ya. Yang baratnya kita doakan mereka sakinah warahmah. Oh, dengan pasangan masing-masing. Jangan diaminkan. Tepuk 1, tepuk 2. Bahaya datang. Abed malam yang nikmat, aku akan sholat. Dia sangat mencintai sholat dan Al-Quran. Maka dia, aku jaga malam dengan sholat. Di tengah jalan ya, berdiri tegak. Setelah wudhu dari kirban, apa kirban itu? Termos terbuat dari kulit domba. Selesai wudhu, kemudian Allahu Akbar. Dia sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dia baca Quran. Ada beberapa sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bahaya datang. Preman Zatul kok sampai tempatku. Ini dia tempat Muhammad berkemah. Wow. Sekarang akan kulaksanakan sumpahku. Dia menuju ke arah kemah. Mana pintunya? Biasanya mereka sedang tidur di sana menghangatkan diri. Wow, wait a minute. Ada orang sholat. Ini pasti yang jatah malam. Kau yang akan putarkan dulu ya. Dia mengambil Pasang pada busur. Tangkap talinya dan kemudian Abel baru sholat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. panah melesat. Di gelapnya malam, panah yang pernah hitam itu tak terlihat mata. Abel sholat. Kena. Ayo mati. Ayo mati. Ayo mati. Abelnya Kenapa nanya nih? dadanya terluka, darahnya mulai mengalir di jubahnya. Kemudian Coba kapan tuh Bang Rani? Abel malah pegang panahnya, anak panahnya dicabut, dibuang. Wah, kok dibuang? Curang nih. Abel nggak lari tanpa mengadu, dia terus Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan pada keduaku.
Jorok banget ya, nggak pakai itu ya. Albert sholat teman-teman. Dia tidak lari, nggak mengadu, kena warna yang kedua. Dia nggak mengadu, wajahnya nggak kelihatan sedih sakit, cabut lagi. Wah. Kok nggak jatuh? Please deh, mati dong. Ini masih Allah tidak tampak lemah. Rasakan panah yang ketiga. Aku tidak menggunakan Panah beracun. sudah 3 kali. Darah semakin banyak di lubangnya. Kemudian dia ambil panahnya dan Kena kau. Pada pukulan panah yang ketiga, akhirnya aku berisik. Gimana teman? Tidak. Albert bin Bashir mengambil panahnya kembali, dibuang lagi. orang berikutnya. Wah. Kok nggak paham? Pantes kamu kalah temanku. Dapat dipecundangi. Kabur. Akhirnya dia lari berkencing-kencing. Naik kuda terkentut-kentut. Sampai kampungnya tereok-eok. Karena stres tidak bisa menentukan dan menunaikan sumpahnya. Aku kalah. Dibilang juga bandel kamu. Iya ya. Dan akhirnya Albert selesai salam. Ia melemas, merambat mendekati Amr yang sedang tidur. Kamu malah ngesot. Amr, Amr, Dadanya makin banyak dalam keluar. Amr, bangun Amr. Jangan habiskan konsumsiku Amr. Lagi dong Amr, Amr. Amrnya bangun. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Banyak darah bersibak. Aku menyatakan, Kapan? waktu sholat. Kenapa kau tidak membangunkan aku pada saat pukulan pertama, Amr? Akan ku bantu kau. Sayang sekali. Apa maksudmu? Tahu nggak rasanya kenapa dia nggak mari? Aku sedang sholat, temanku, sahabatku. Sholat itu menghadap Allah. Al-Quran itu firman Allah. Jadi kalau aku sholat menghadap Allah baca Quran, itu artinya aku sedang bercakap-cakap dengan Allah. Aku tidak rela nikmatnya dekat bercakap-cakap dengan Allah terputus gara-gara panah yang menancap di dadaku 3 kali. Kau ini manusia Quran abad. Hai, ku bapak ku ajak kepada Nabi Muhammad supaya disembuhkan. Lalu abad dihadapkan Nabi Muhammad disembuhkan. Ternyata orang yang mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai cara berbincang dengan Allah tidak merasakan sakit seperti Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya ketika mendapatkan luka. Siapa yang ingin jadi orang hebat? Dengan Al-Quran dong. Siapa yang ingin jadi orang sukses? Dengan Al-Quran, bermartabat tinggi, layak tanding, layak sanding, bukannya dihitung tapi diperhitungkan. Siapa yang ingin jadi direktur perusahaan yang hafal Quran? Siapa yang ingin jadi pembalap hafal Quran? Siapa yang ingin jadi penyanyi hafal Quran? Siapa yang ingin jadi kepala kemenang? Kepala dinas perindustrian? Jadi gubernur? Kamu mengatakan terus berapa ceritanya? Apapun cita-citanya jadi orang soleh berguna bagi nusa bangsa negara. Amin ya rabbal. Akhirnya Albert sembuh dan dia terus hidup. Kelak dia akan menjadi penentu kemenangan dalam perang Yamamah menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah di negeri Yaman. Tepuk 1, tepuk 2. Bisa nggak lagi? Al-Quran, 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 firman Tuhan diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Terusin Al-Quran, Taurat, terusin 1, 2, 3. Gak bisa? Nggak bisa. Oh, gak bisa. Terusin ya. Oke. Tegak menjulang di sana, gagah menara masjidku. Bisa lagunya? Oh nggak bisa. Oh belum jadi ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
setiap yang aku lakukan Untuk dirimu terasa. Telah ku yakini tiada ragu lagi dalam kehidupan. Bisa? Terus ya? Barang-barang ya, 1, 2, 3. Dengarkanlah di bersujud meminta. Ini ya. Adakah kau lupa kita pernah berdaya? Adakah kau lupa? Bisa artinya? Terus ya? Bisa ya bareng ya. Tuh, ya. Wong kong ini koti. Aku yang mau. Kalian nggak salah, yang salah presidennya. Laku orang dewasa dibawa anak-anak. Enggak lah, coba ini. Aduh, sabar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Siapa baca Quran, maka huruf Al-Quran itu akan menata ulang setiap sel saraf otak kita. Neuronnya jadi rapat. Maka siapa suka baca Quran, pasti cara berpikirnya lebih cepat lagi dan meningkat kecerdasannya 800 kali lipat jika dibaca setelah subuh. Alhamdulillah. Emang pikiran pintar, benar. Coba jawab ya. Dipilih. Pengen jadi orang sukses apa gagal? Dipilih. Mau jadi orang pintar atau bodoh? Mau kaya atau miskin? Mau surga atau neraka? Pahala apa dosa? Malaikat apa setan? Angkat tangan saudara. Kita sudahi dengan ikrar. Setelah mendengar kisah ini, anak yatim juara Al-Quran. Angkat tangan saudara. Kalau Pak Bimo bilang jadi anak soleh, yes. Anak rajin, yes. Anak kalno. Ayo, yang paling tinggi, yang paling banyak pahala. Jadi anak soleh. Yes. Jadi anak kita. Yes. Orang hebat. Yes. Orang sukses. Yes. Orang dermawan. Yes. Orang kaya. Yes. Orang gila. Ya. Angkat tangan dulu. Awas bau ketek berbahaya. Jadi rajin ibadah. Yes. Rajin belajar. Yes. Rajin membaca. Yes. Rajin perpustakaan. Yes. Rajin jamaah subuh. Yes. Rajin ke masjid. Yes. Rajin ngumpul. Udah ya, terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan yang beliau pada kita ini. Tepuk tangan paling sampai teriak yeay. Terima kasih. Salam kurang lebih mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.